Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isni Nur Maulida dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak C kelompok 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 2, yaitu pemeriksaan kesehatan ayam nekropsi dan pengenalan vaksinasi ayam. Nah, pada praktikum ini akan disampaikan mengenai pengambilan darah, nekropsi, dan pengenalan vaksinasi ayam broiler maupun petelur. Untuk pengambilan darah, yang perlu dilakukan adalah mengambil jarum suntik, kemudian suntikan jarum suntik ke saluran vena brachialis, lalu tarik secara perlahan agar darah masuk ke jarum suntik. Setelah darah ayam terisi penuh di jarum suntik, kemudian darah tersebut dipindahkan ke dalam tabung atau vakum tube. Untuk alat dan bahan ada gunting, pisau, dan ayam. Setelah itu, sembelih ayam pada 3 saluran, yaitu peredaran darah, pernafasan, dan pencernaan. Kemudian, lakukan pemeriksaan di bagian kepala ayam, mulai dari permukaan mata, hidung, kemudian rongga mulut. Untuk bagian rongga hidung ayam ini bersifat normal dan tidak mengeluarkan lendir. Sedangkan pada rongga mulut, tidak terdapat pinti-pinti kecil maupun peradangan yang berwarna merah. Pada pemeriksaan kelopak mata, gunting bagian kelopak mata pada ayam dan periksa apakah ada perubahan warna atau tidak. Apabila kelopak mata berwarna merah, menandakan kadar amonia pada liter terlalu tinggi. Pada ayam ini, kelopak mata berwarna normal atau berwarna putih. Pada pemeriksaan laring, gunting mulai pertemuan rongga mulut atas dan bawah menuju ujung tenggorokan atau laring. Kemudian periksa bagian permukaan laring. Laring ayam ini tidak terjadi bengkak atau adanya luka. Pada pemeriksaan trakea, yaitu dilakukan dengan menguakkan kulit maupun jaringan daging yang menutupi trakea. Pada ayam ini, trakea tidak terjadi peradangan. Pada pemeriksaan otak dilakukan dengan cara menggunting tulang tengkorak atau pembungkus otak. Pada ayam ini, karena ayam ini dalam kondisi yang sehat, maka otak pada ayam ini tidak terjadi pendarahan atau peradangan. Pada pemeriksaan rongga dada dan rongga perut, dengan menggunting otot daging dari tulang sternum atau ujung tulang dada ke arah bawah atau lateral, potong tulang iga ke arah tulang leher dengan gunting yang kuat dan tajam, lalu dipotong pada bagian tulang yang lunak atau costovertebral. Kuakan bagian tersebut, maka akan terlihat permukaan rongga dada. Pada ayam ini tidak terdapat cairan bening atau cairan putih kekuningan, juga tidak terdapat padatan seperti keju, yang artinya rongga dada ayam ini bersifat normal. Pada pemeriksaan kantong udara dengan memeriksa kantong udara di bagian rongga perut maupun rongga dada. Pada ayam ini, kantong udara bersifat normal, bening transparan dan tidak keruh. Pada pemeriksaan hati, dilakukan dengan mengeluarkan hati dan kantong empedu dengan memotong alat penggantungnya yang menempel pada duodenum, lalu tempatkan pada nampan atau pada plastik, kemudian memeriksa perubahannya. Pada hati dan kantong empedu ini bersifat normal dan tidak terjadi peradangan maupun perubahan. Untuk saluran pencernaan, amati ventrikulus, lalu belah menjadi 2.
ventrikulus tersebut. Dan kemudian pisahkan lapisan pembungkus di dalam ventrikulus. Jika lapisan pembungkus normal, maka lapisan pembungkus yang terdapat di ventrikulus akan sulit dilepaskan. Selanjutnya adalah pemeriksaan usus. Dengan dilakukan pembelahan pada permukaan usus, kemudian mengamati dinding permukaan usus. Apakah terjadi peradangan atau pendarahan? Pada ayam ini tidak terjadi pendarahan atau peradangan pada ususnya, yang menandakan bahwa ayam tidak mengalami sakit pada sistem pencernaan. Untuk isi di dalam usus ini yaitu berupa feses, yang permukaannya itu tidak encer, tidak terdapat darah, dan berwarna kecoklatan, serta tidak terdapat cacing di dalamnya. Pada pemeriksaan jantung, dilakukan dengan melepaskan jantung dengan memotong saluran jantung, lalu diamati. Pada ayam ini, jantung dalam keadaan normal dan sehat, ditandai tidak adanya peradangan pada jantung tersebut. Pada pemeriksaan saluran reproduksi, ayam kampung betina ini, sistem reproduksinya belum terlalu terlihat, tetapi dapat diamati bahwa ovum yang terdapat di dalam ovarium dalam keadaan normal, walau bentuknya masih terlalu kecil. Selanjutnya adalah pemeriksaan sistem imunitas pada ayam, yaitu berupa pemeriksaan pada bursa fabricus. Dengan mengangkat bursa fabricus, kemudian mengamati apakah bursa fabricus membesar atau mengecil. Pada ayam ini, bursa fabricus dalam keadaan normal dan tidak terjadi peradangan. Selanjutnya adalah pemeriksaan paru-paru. Dengan menekan terlebih dahulu paru-paru, apakah mengeluarkan lendir atau tidak? Jika tidak, maka paru-paru tersebut dalam keadaan normal. Selanjutnya adalah memasukkan paru-paru ke dalam air untuk uji apung. Paru-paru yang normal akan mengapung dengan baik. Nah, lalu vaksinasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah, untuk pengertiannya, vaksinasi merupakan upaya pencegahan penyakit pada tubuh ternak dengan memasukkan agen penyakit yang telah dilemahkan maupun dimatikan ke dalam tubuh ternak. Nah, untuk fungsinya sendiri, vaksinasi memiliki fungsi, yaitu menggertak pembentukan antibodi maupun kekebalan pada tubuh ternak, sehingga mencegah adanya suatu infeksi penyakit pada tubuh ternak. Nah, untuk vaksin aktif, merupakan vaksin yang menggunakan mikroorganisme yang hidup yang telah dilemahkan. Untuk fungsinya sendiri, vaksin aktif ini berfungsi untuk menggertak pembentukan kekebalan pada tubuh ternak yang bersifat lokal di permukaan nekropsi, sehingga penyerapan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nah, vaksin aktif ini biasanya berbentuk kering beku, sehingga memerlukan larutan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, untuk vaksinasi inaktif sendiri merupakan vaksin yang menggunakan mikroorganisme yang hidup yang telah dimatikan dengan metode tertentu, seperti menggunakan suhu yang panas, radiasi, serta bahan kimia untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Tetapi virus yang ada di dalamnya itu tidak rusak atau tidak mati, tetapi kehilangan kemampuan untuk berkembang biak. Pada umumnya, vaksinasi inaktif ini memiliki bentuk emulsi cair yang mengandung antigen dan pelarut untuk memperpanjang durasi imunitasnya.
Selanjutnya adalah metode pemberian vaksin, dibagi menjadi dua, yaitu metode pemberian vaksin secara aktif dan metode pemberian vaksin secara inaktif. Untuk metode pemberian vaksin secara aktif dapat dilakukan secara langsung maupun oral, melalui rongga mulut, hidung, dan mata. Dan selanjutnya adalah metode intraskuler dengan suntik sayap dan otot, dan yang terakhir adalah metode pemberian secara aktif melalui air minum. Sedangkan metode pemberian vaksin secara inaktif dibagi menjadi dua, yaitu metode pemberian vaksin secara intramuskuler dan subkutan. Pada program vaksinasi di setiap peternakan itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Pada ayam broiler, vaksinasi yang diberikan seperti vaksin ND, Gumboro, AI, dan IB. Untuk vaksinasi ND diberikan sebanyak 1-2 kali pada minggu ke-1 dan minggu kedua. Untuk vaksin Gumboro diberikan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau minggu kedua. Untuk vaksin AI diberikan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 atau minggu kedua. Dan untuk vaksin IB diberikan sebanyak 1-2 kali mengikuti program vaksin ND dan diberikan sebanyak 1 kali pada minggu ke-1 dan atau minggu kedua. Pada ayam layer atau petelur hampir sama program vaksinasi yang diberikan sama dengan ayam broiler. Nah, pada ayam petelur atau ayam layer ini vaksinasi yang diberikan adalah vaksin ND, Gumboro, IB, AI, Coriza, EDS, ILT, dan Fox. Pada vaksin ND diberikan sebanyak 4-5 kali pada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ke-4, dan minggu ke-5. Dan diberikan pada minggu kedua sampai ketiga sebelum masa produksi. Untuk vaksin Gumboro diberikan sebanyak 2 kali pada minggu kedua dan minggu 2 sampai 3 sebelum masa produksi. Untuk vaksin IB diberikan sebanyak 4-5 kali mengikuti program vaksin ND. Dan untuk vaksin Coriza diberikan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan minggu ke-10. Untuk vaksin AI diberikan sebanyak 2 kali pada minggu ke-1, ke-2, ke-4 sampai ke-7 dan diberikan pada 2-3 minggu sebelum masa produksi. Dan untuk vaksin EDS diberikan sebanyak 1 kali pada minggu 2-3 sebelum masa produksi. Dan untuk vaksin ILT dan Fox masing-masing diberikan sebanyak 1 kali pada minggu ke-8. Sekian dari praktikum acara kedua yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.